Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo audiens kalian dimanapun kalian berada dan sedang menonton video ini. Di sini, kami selaku kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi yang berkenaan dengan tanggung jawab ilmuwan muslim yang harus dilaksanakan. Nah, adapun tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, negara, bangsa, serta masyarakat sekitar. Nah, selain itu juga ada kontribusi-kontribusi yang harus dilakukan ilmuwan muslim dalam menjalankan kewajibannya sebagai ilmuwan. Langsung saja, tapi sebelum kami menjelaskan mengenai materi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Diranela Miranda, lalu ada Emreza Kansa Siregar sebagai pemateri, Anandika Bertambah sebagai pemateri, Fauzan Akbar, Anandika Herunisa Nasution, Ibnu Halim, serta Indah Pratiwi sebagai pemateri. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan memulai dengan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab ilmuwan muslim kepada diri sendiri beserta keluarga. Tanggung jawab ilmuwan muslim adalah yang pertama nih mengenai terhadap diri sendiri. Tanggung jawab ilmuwan muslim untuk diri sendiri dan keluarga dalam mewujudkan kehidupan Islami, ilmuwan muslim dan yaitu memegang peran penting dalam mewujudkan kehidupan Islami bagi diri sendiri dan juga keluarganya. Nah, yang pertama ada senantiasa terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmuwan muslim harus terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidangnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong manusia untuk mencari ilmu terus-menerus. Lalu yang kedua, memperkuat iman dan takwa, karena sejatinya sama-sama kita ketahui bahwa iman dan takwa beserta ilmu harus seimbang, karena jika ilmu dibarengi dengan iman dan takwa yang lemah, maka ilmu itu dapat disalahgunakan. Lalu yang ketiga, ada menjaga moral dan etika. Ilmuwan muslim harus menjaga moral dan etika dalam segala aspek kehidupan, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan akhlak mulia. Lalu yang keempat, menjadi teladan yang baik. Ilmuwan muslim harus menjadi teladan yang baik bagi keluarga serta masyarakat. Perilaku dan akhlaknya harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang mulia. Nah, setelah kita membahas mengenai tanggung jawab untuk diri sendiri, langsung saja kita membahas ke tanggung jawab ilmuwan muslim kepada keluarga. Nah, yang pertama, tentu tanggung jawab ilmuwan muslim dalam keluarga yaitu menjadi pendidik utama dalam keluarga. Lalu yang kedua, membangun keluarga yang harmonis. Ilmuwan muslim harus berusaha membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara saling menghormati, menyayangi, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Lalu, yang terakhir, menyiapkan generasi penerus yang Islami. Ilmuwan muslim harus mempersiapkan generasi penerus yang Islami, karena ia harus mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam dan membimbing mereka untuk menjadi generasi yang beriman serta bertakwa. Begitu saja materi dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan. Terima kasih. Tanggung jawab seorang ilmuwan muslim memiliki dimensi yang luas dan penting dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa aspek tanggung jawab ilmuwan muslim, yaitu ada yang pertama adalah memelihara dan menjaga ilmu, yang kedua adalah memperdalam ilmu, yang ketiga adalah mengamalkan ilmu dalam kehidupan, yang keempat adalah mengajarkan ilmu, dan yang kelima adalah menyebarluaskan ilmu. Keenam adalah menyiapkan generasi penerus, dan yang ketujuh adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kontribusi ilmuwan muslim dalam kehidupan masyarakat, umat, dan bangsa sangatlah besar dan luas. Berikut beberapa contohnya. Salah satu contohnya adalah bidang sains dan teknologi. Pada bidang sains dan teknologi itu ada seperti matematika dan aljabar, di mana ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Omar Khayyam, dan Al-Khawarizmi mengembangkan sistem angka desimal dan penemuan desimal dan aljabar yang masih digunakan hingga saat ini. Penemuan mereka sangat penting untuk perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, masih dalam bidang sains dan teknologi, yaitu ada astronomi. Ilmuwan muslim seperti Al-Batani, Ibnu Al-Haytan, dan Al-Biruni melakukan banyak penelitian tentang astronomi dan mengembangkan berbagai instrumen astronomi. Mereka juga menyusun tabel astronomi yang sangat akurat dan membantu para navigator untuk menemukan arah. Kemudian selanjutnya ada bidang kedokteran.
Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Mereka menulis banyak buku tentang anatomi, fisiologi, dan penyakit. Mereka juga mengembangkan berbagai teknik pengobatan yang masih digunakan hingga saat ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bidang sains dan teknologi. Ada bidang fisika dan kimia. Ilmuwan Muslim seperti Ibn Al-Haytham, Jabir Ibn Hayyan, dan Al-Kindi melakukan penelitian tentang fisika dan kimia. Mereka menemukan berbagai hukum fisika dan kimia baru dan mengembangkan berbagai teknik kimia yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, selanjutnya juga ada bidang filsafat dan teknologi. Tidak hanya dengan bidang sains, di sini juga ada filsafat dan teknologi. Filsafat, ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Rushd, dan Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat. Mereka menulis banyak buku tentang berbagai topik filosofis seperti metafisika, epistemologi, dan etika. Pemikiran mereka sangatlah berpengaruh pada perkembangan filsafat di Barat. Selanjutnya saya akan bacakan bidang filsafat dan teologi. Teologi ilmuwan Muslim seperti Al-Azhari, Al-Mutiridi, dan Ibn Taimiyah memberikan kontribusi besar dalam bidang teologi. Mereka menulis banyak buku tentang berbagai topik teologis seperti sifat Tuhan, kehendak bebas, dan predestinasi. Pemikiran mereka sangat berpengaruh pada perkembangan teologi Islam. Bidang seni dan budaya, arsitektur. Ilmuwan Muslim mengembangkan berbagai gaya arsitektur yang indah dan megah, seperti arsitektur Islam klasik dan arsitektur Mughal. Mereka membangun banyak masjid, istana, dan bangunan lainnya yang masih berdiri hingga saat ini. Baik, kepada moderator saya lanjutkan dari pembahasan yang sudah dibacakan oleh Ibnu Halim, yaitu bidang seni dan budaya, yaitu seni kaligrafi. Ilmuwan Muslim mengembangkan seni kaligrafi yang indah dan rumit. Mereka menggunakan kaligrafi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dan karya seni lainnya. Seni kaligrafi ini bisa kita lihat sampai saat ini mungkin terpajang di rumah-rumah kita sebagai kaligrafi bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga ada seni dari sastra. Ilmuwan Muslim menulis banyak karya sastra yang indah dan inspiratif seperti puisi, cerita, dan novel. Karya mereka memberikan kontribusi besar pada perkembangan sastra dunia. Salah satu ilmuwan Muslim atau seniman Muslim yang berkontribusi besar terhadap bidang sastra ada di sastranya Al-Ijtihad. Dampak kontribusi ilmuwan Muslim pada kemajuan ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmuwan Muslim telah membantu memajukan ilmu pengetahuan di berbagai bidang penemuan, dan pemikiran mereka telah membuka jalan bagi peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut. Dan selanjutnya, perkembangan peradaban. Kontribusi ilmuwan Muslim telah membantu mengembangkan peradaban manusia. Mereka telah membangun berbagai institusi pendidikan seperti madrasah dan universitas yang telah membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Dampak kontribusi ilmuwan Muslim, toleransi dan saling menghormati. Kontribusi ilmuwan Muslim telah membantu mempromosikan toleransi dan saling menghormati antara berbagai budaya dan agama. Mereka menunjukkan bahwa umat Islam dan non-Muslim dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kontribusi ilmuwan Muslim dalam kehidupan masyarakat umat dan bangsa sangatlah besar dan signifikan. Mereka telah memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, filsafat, teologi, seni, dan budaya. Kontribusi mereka telah membantu memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan peradaban, dan mempromosikan toleransi dan saling menghormati. Iman dan ilmu ini merupakan pilar fundamental yang berperan besar dalam membentuk peradaban Islam yang gemilang. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain sehingga menghasilkan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Adapun peran iman itu yang pertama meletakkan landasan moral dan spiritual, yang kedua mendorong semangat untuk belajar, yang ketiga menumbuhkan optimisme dan keyakinan, yang keempat mengembangkan peradaban dalam berbagai bidang, yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang keenam memperkuat dakwah Islam, yang ketujuh membangun peradaban yang seimbang, dan yang terakhir menjadi teladan yang bagi peradaban lain. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Telah sampailah kita di penghujung pembahasan materi mengenai tanggung jawab ilmuwan muslim, dimulai dari diri sendiri, keluarga, beragama, berbangsa, serta bermasyarakat. Kami harap di sini sebagai pemateri, para audiens dapat mengambil ilmu baru dari apa yang kami jelaskan. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami tetap tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe